Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur dan berterima kasih karena di pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Dan saya percaya kita semua yang boleh dibangunkan di pagi hari ini, kita semua diberkati. Kita akan bersegera memulai seluruh aktivitas kita, namun sebelum kita memulai berbagai tugas tanggung jawab yang akan kita lakukan, maka sebagai orang percaya senantiasa kita berkomitmen untuk memulai segala sesuatunya di dalam terang firman Tuhan. Karena benar, terang firman Tuhan itu menjadi pedoman dan suluh bagi langkah kaki kita. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kasih setia Tuhan senantiasa boleh kami rasakan dan kami kecap dalam perjalanan hidup ini. Teristimewa dan secara khusus dalam istirahat malam kami melintasi yang gelap menyambut hari yang baru. Kami boleh disertai. Saat ini sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami, maka kami mau melandasinya di dalam terang firman-Mu. Oleh sebab itu dengan rendah hati, kami mohon kepadamu bersabda dan berfirmanlah. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma anak cucu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat 30 di bawah judul perikop ajakan juru selamat. Mari kita baca bersama-sama, kita mulai. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu, Opa Oma, anak cucu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam menjalani kehidupan ini, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan. Seringkali diberitakan bahwa selama nafas hidup ini masih melekat di dalam tubuh kita, bahwa selama kita menjalani hari-hari kita di bawah terik matahari, hari lepas hari yang kita lalui tidak terlepas daripada berbagai tugas tanggung jawab, persoalan dan pergumulan diperhadapkan kepada kita. Suka tidak suka itu merupakan bagian daripada realitas perjalanan kehidupan setiap manusia. Dan dalam realitas itu tidak jarang juga di antara kita yang pada akhirnya menyerah oleh karena betapa beratnya berbagai pergumulan dan persoalan dalam hidup ini. Betapa beratnya tugas dan tanggung jawab yang harus diemban. Betapa beratnya hal-hal yang harus dihadapi dari hari lepas hari. Ada mereka yang dapat bertahan menghadapi berbagai hal itu, tetapi ada juga mereka yang tidak dapat bertahan. Mereka menjalani kehidupan ini dengan beban yang begitu berat dan tidak sedikit di antara mereka yang pada akhirnya jatuh dan tergeletak. Ini sebuah realitas kehidupan. Apapun itu yang pada saat ini melekat di dalam diri kita, berbagai tugas dan tanggung jawab itu, kita tidak dapat pungkiri, itu menjadi beban dan menjadi sesuatu hal yang tidak mudah tentunya kita menjalaninya. Sekalipun kita mau menjalaninya dengan sukacita, kita mau menjalaninya dengan kesungguhan hati, dan kita berkomitmen melakukannya dengan sungguh-sungguh, suka tidak suka, itu merupakan beban atau menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hal yang sama juga terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang Israel. Pada masa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, bahkan Paskah sebelumnya dalam kitab Perjanjian Lama, masa Perjanjian Lama,
begitu banyak beban pergumulan yang diperhadapkan kepada orang-orang Israel. Bukan saja persoalan dalam keseharian mereka, tetapi juga mereka diperhadapkan dengan hukum-hukum, urayan-urayan daripada hukum Taurat, bahkan adat istiadat kebudayaan yang ada di dalam kehidupan mereka. Ini semua bagian yang harus mereka pikul. Ini semua yang harus menjadi beban dalam perjalanan hidup mereka. Dan mereka harus mengerjakan itu, mereka harus melakukan itu, dan itu merupakan bagian dalam perjalanan kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal yang sama dalam situasi seperti itu, ini bukan satu hal yang mudah bagi orang-orang Israel untuk menjalani kehidupan mereka dalam realitas seperti ini. Dan kalau kita lihat dalam bacaan Alkitab, dan saya meyakini hal yang sama juga terjadi, bahwa tidak sedikit di antara mereka yang stuck, tidak sedikit di antara mereka yang merasakan betapa beratnya perjalanan hidup mereka di tengah berbagai persoalan, pergumulan, di tengah berbagai urayan-urayan, aturan-aturan hukum Taurat, dan di tengah berbagai aturan-aturan adat istiadat budaya mereka yang harus mereka beban dan menjadi bagian dalam hidup mereka. Ini bukan satu hal yang mudah untuk mereka jalani. Tetapi Bapak Ibu, dalam situasi seperti itu, Tuhan Yesus hadir. Lalu kemudian Tuhan Yesus katakan di dalam ayat yang ke-28, di tengah situasi yang seperti itu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu dia. Jadi di tengah berbagai hal yang memberatkan, di tengah berbagai kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan, di tengah berbagai beban-beban hidup yang harus mereka emban, persoalan dan pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan Yesus datang mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow. Hal ini juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mau mengajarkan kepada kita hal yang sama kepada kita hari ini mau diberitakan. Di pagi hari ini, sebelum engkau memulai seluruh tugas tanggung jawabmu, aktivitas hidupmu, sebelum engkau diperhadapkan kembali dengan persoalan dan pergumulan yang datang silih berganti di dalam hidup ini, hari ini firman Tuhan memberitakan kepadamu. Tuhan Yesus mengabarkannya, memberitakannya kepada kita semua. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini luar biasa sekali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak semua kita yang mampu menghadapi berbagai hal yang ada di dalam dunia ini. Ada banyak orang yang justru berhadapan dengan pergumulan dan persoalan, beban hidup, tugas tanggung jawab, dan itu memberatkan. Oleh sebab itu hari ini ketika engkau diperhadapkan dengan berbagai hal yang itu merupakan beban dan itu berat buat engkau hadapi, atau engkau melihat sesamamu yang dalam kehidupan seimanmu, dalam kehidupan beriman, dan engkau melihat teman-temanmu yang seiman dan mereka berhadapan dengan persoalan dan pergumulan ini, maka engkau dapat menjadi saluran berkat juga buat mereka untuk memberitakan. Ingat, Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan kita, Juru Selamat kita mengatakan, mari datang kepadanya, maka dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah ini dia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita harus meyakini. Jadi apapun tugas tanggung jawab yang melekat di dalam dirimu hari ini, serahkan pada Tuhan. Engkau mengerjakannya sambil engkau meminta, Tuhan, topang aku, beri aku kekuatan sehingga aku dimampukan menanggung segala tugas tanggung jawab ini. Tuhan, berikan aku kekuatan sehingga aku mampu mengatasi segala pergumulan dan persoalan hidup ini. Nah, Tuhan Yesus katakan di dalam ayatnya yang ke-27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Coba lihat, semua telah diserahkannya kepada Tuhan Yesus. Artinya memang benar-benar kuasa, otoritas, kuasa ilahi itu hadir di dalam diri Yesus. Dan kuasa itu yang akan menopang kita, yang akan memberikan jalan keluar di tengah berbagai pergumulan dan persoalan hidup. Meringankan beban-beban kita. Asalkan satu hal, mari datang kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, mengapa kita senantiasa sebelum memulai seluruh aktivitas kita, kita melandasinya dalam terang firman Tuhan. Kita memohon ikut campur tangan Tuhan, ikut serta Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Karena kita mau menyerahkan seluruh perjalanan hidup kita, tugas tanggung jawab kita, itu ke dalam tangan Tuhan. Karena bersama Tuhan, maka kita akan diringankan. Bersama Tuhan, pasti ada jalan keluar. Bersama Tuhan, kita akan dimenangkan di ujung hari, di akhir hari.
kita akan merasakan sukacita, damai, sejahtera yang berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya tidak tahu apa beban yang ada dalam diri Bapak Ibu. Saya tidak tahu pergumulan dan persoalan yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Hari ini di tengah keluargamu, di tengah kehidupan pekerjaanmu, di tengah kehidupan pelayananmu, saya tidak tahu apa bebanmu, apa pergumulan dan apa persoalan, apa tugas tanggung jawab yang melekat di dalam dirimu. Tetapi satu hal yang saya tahu, ketika engkau datang pada Kristus, maka beban-beban itu akan menjadi ringan. Maka setiap pergumulan dan persoalanmu akan diberikan jalan keluar. Setiap tugas dan tanggung jawabmu akan engkau kerjakan dengan sukacita dan dengan damai sejahtera. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita jalani hari ini dalam satu keyakinan sambil kita mengundang mari Tuhan Yesus hadir bersama saya untuk mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab saya dan di dalam saya menghadapi hari ini. Hari yang saya percaya, hari yang diberkati, hari yang disediakan buat saya dan keluarga saya untuk mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersegera mulai melakukan berbagai tugas tanggung jawab kita sambil sekali lagi mari andalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setiamu dalam hidup kami. Firman-Mu telah kami dengar dan kami sungguh mau datang kepadamu. Dan kami percaya yang terbaik senantiasa akan kami alami dalam hidup kami. Bapa di sorga, pada saat ini, hamba memohon Engkau memberkati semua jemaat-Mu, semua mereka yang mendengarkan saluran YouTube ini. Tuhan berkati mereka semua. Jaga pelihara kehidupan mereka. Yang sakit, yang lemah, yang memiliki pergumulan, dalam nama Tuhan Yesus mereka dipulihkan, diberikan jalan keluar, diringankan beban-beban mereka. Dalam setiap tugas tanggung jawab yang akan kami lakukan hari ini, campur tangan Tuhan itu yang kami mohonkan. Berkati Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa, oma, anak cucu. Berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih, syukur kami kepadamu yang senantiasa menuntun dan memimpin kami. Tuhan berkati saluran YouTube ini menjadi berkat bagi banyak orang. Ampunkan dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.